Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dari kelas 12.1. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang peran AI dalam tenaga kesehatan. Video ini merupakan tugas bahasa Indonesia dengan guru pengajar Ibu Mustika dengan materi fenomena kecerdasan buatan. Yuk kita bahas. Peran AI dalam tenaga kesehatan. Apa sih tenaga kesehatan itu? Nah, menurut Wikipedia, tenaga kesehatan disingkat nakes adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu. Tenaga kesehatan umumnya dikelompokkan menjadi berbagai profesi, misalnya dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, fisioterapis, bidan, tenaga vokasi farmasi, psikolog klinis, dan lain sebagainya. Seorang tenaga kesehatan juga merupakan seorang ahli kesehatan masyarakat. Dalam setiap bidang keahlian, para praktisi sering diklasifikasikan menurut tingkat dan spesialisasi pendidikan dan keterampilannya. Terlampir pada laman LMRJ, di sana tertera, perlu ditegaskan bahwa AI masih dalam tahap awal pengujian dan adopsi di bidang perawatan kesehatan. Namun, semakin banyaknya kasus penggunaan yang terlihat jelas, tentu saja menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana AI akan mempengaruhi peran dokter. Pengelolaan data pasien merupakan komponen inti dari proses pemberian layanan kesehatan, dan pembelajaran mesin semakin banyak dieksplorasi dalam fungsi pengelolaan data layanan kesehatan. Evolusi rekam medis elektronik (EMR) dan rekam medis elektronik (EHR) telah berkontribusi pada kebutuhan akan metode pengelolaan data yang tangguh. Pada tahun 2009, Undang-Undang Teknologi Informasi Kesehatan untuk Kesehatan Ekonomi dan Klinis diberlakukan untuk mendorong penerapan dan penggunaan teknologi informasi kesehatan yang bermakna. Hasilnya, industri kesehatan mengalami peralihan dari catatan kesehatan pasien berbasis kertas menjadi berbasis komputer. Mengutip dari Jurnal Globalisasi Hukum Universitas Trisakti, salah satu bentuk pemanfaatan AI di bidang pelayanan kesehatan yang saat ini sudah banyak berkembang di Indonesia adalah telemedicine. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, maka telemedicine digambarkan sebagai pemberian layanan dan fasilitas klinis kesehatan yang dilakukan oleh profesional kesehatan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan kesehatan itu meliputi pertukaran informasi mengenai diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, dan penyelenggaraan pendidikan layanan kesehatan. Dikutip dari Wikipedia mengenai robot medis. Robot medis adalah robot yang digunakan dalam ilmu kedokteran. Mereka termasuk robot bedah. Ini ada di sebagian besar telemanipulator yang menggunakan aktivator ahli bedah di satu sisi untuk mengontrol efektor di sisi lain. Lalu, pada laman intel.co.id mengenai perawatan kesehatan robot asisten bedah, ini adalah robot pembantu. Robot ini membantu ahli bedah mencapai tingkat kecepatan dan akurasi baru, sekaligus melakukan operasi kompleks dengan teknologi yang mendukung visi komputer dan AI. Beberapa robot bedah bahkan dapat menyelesaikan tugas secara otonom. Visi komputer 3D definisi tinggi dapat memberi informasi terperinci kepada dokter bedah dan meningkatkan performa selama prosedur. Robot akan dapat mengambil alih subprosedur kecil seperti menjahit atau tugas lain yang ditentukan di bawah pengawasan dokter bedah. Selanjutnya, menurut jurnal yang dibuat oleh Yuliana, kecerdasan buatan didefinisikan sebagai ilmu dan teknik pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. AI dalam perawatan kesehatan mengacu pada penggunaan algoritma rumit yang dirancang untuk mengotomatisasi proses tertentu. Ketika peneliti
Dokter dan ilmuwan memasukkan data ke dalam komputer, algoritma yang baru dikembangkan akan menganalisis, memahami dan memberi saran terhadap permasalahan medis. AI tidak hanya melengkapi pekerjaan manusia, namun sepenuhnya menggantikannya. Dalam beberapa dekade, AI akan menjalankan fungsi-fungsi manusia seperti pemikiran logis, inovasi desain, dan manajemen komersial. Berikutnya adalah dampak kehadiran tenaga kesehatan AI. Kehadiran tenaga kesehatan AI dapat membawa dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak negatif tenaga kesehatan AI ini adalah adanya kekhawatiran bahwa AI dapat menggantikan tenaga kesehatan manusia dan mengurangi lapangan pekerjaan. Pada Wikipedia tertera tentang kekhawatiran salah urus data pasien, seperti korporasi yang memanfaatkan data pasien untuk keuntungan finansial, seperti kasus Roche, sebuah perusahaan perawatan kesehatan Swiss diketahui telah membeli data perawatan kesehatan untuk sekitar 2 juta pasien kanker dengan perkiraan total biaya sebesar 1,9 miliar US dollar. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang masalah etika. Lalu selanjutnya adalah dampak positif. Tenaga kesehatan ini dapat membantu pelayanan akses kesehatan di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya telemedicine, memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa perjalanan yang jauh. Lalu, dalam mendiagnosis secara mendalam, sehingga pengambilan keputusan klinis menjadi lebih baik. Lalu, apakah tenaga kesehatan AI ini efektif? Nah, dengan adanya tenaga kesehatan AI bisa sangat efektif dalam mendukung meningkatkan perawatan kesehatan, terutama dalam mengelola dan menganalisis data pasien dalam jumlah besar. Hal ini meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi kesehatan. Namun, untuk menggantikan sepenuhnya dalam hal kesehatan, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, seperti pertimbangan dari segi ekonomi, budaya, sosial, dan juga faktor lingkungan. Jadi, teknologi ini lebih efektif jika digunakan untuk melengkapi, bukan menggantikan tenaga kesehatan manusia. Kesimpulannya, tenaga kesehatan AI ini masih dalam tahap awal, namun sudah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan pengelolaan data pasien dan efisiensi pelayanan. Telemedicine dan robot medis merupakan contoh nyata penerapan AI yang dapat meningkatkan akurasi diagnosis pasien. Namun, ada kekhawatiran tentang penggantian tenaga medis dan isu etika dalam pengelolaan data pasien. Opini saya dengan adanya penggunaan kecerdasan buatan dalam tenaga kesehatan ini tentunya memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis. Namun, kecerdasan buatan ini harus digunakan sebagai alat bantu untuk melengkapi tenaga kesehatan, bukan pengganti tenaga kesehatan manusia. Menurut saya, tidak mungkin tenaga kesehatan AI ini akan sepenuhnya menggantikan peran dokter. Aspek-aspek keperawatan manusia seperti rasa empati, rasa kasih sayang, dan pemikiran kritis, dan juga pengambilan keputusan yang kompleks sangat berharga dalam menyediakan perawatan pasien secara holistik di luar dari keputusan diagnosis dan pengobatan. Kolaborasi antara teknologi dan profesional kesehatan dapat menghasilkan perawatan yang lebih baik dan lebih aman bagi pasien. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai peran AI dalam tenaga kesehatan. Salah kira mohon maaf, terima kasih.